Public speaking. Di sini saya Ilham Yafi Aryansa dari Ilmu Politik kelas C akan mempresentasikan hasil UAS saya mengenai pendidikan politik bagi generasi muda. Pertama, saya akan mendefinisikan tentang pendidikan budaya politik bagi generasi muda. Pendidikan politik bagi generasi muda diartikan sebagai suatu cara atau bagaimana bangsa mentransferkan budaya politik dari satu generasi ke generasi kemudian. Politik bagi generasi muda sangat diperlukan bagi seluruh warga yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang politik. Di Indonesia sendiri, pendidikan politik bagi generasi muda ini mengacu pada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Saya akan menjelaskan tentang Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Yang pertama, penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kehidupan dan kerukunan hidup beragama. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Yang keempat, pengalaman kesamaan hak dan kewajiban. Yang kelima, pengembangan kemampuan politik dari kemampuan pribadi. Yang keenam, disiplin pribadi sosial. Yang ketujuh, kepercayaan pada pemerintah. Yang terakhir, kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan. Muda juga memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan bangsa Indonesia. Peran pemuda menjadi salah satu kunci lahirnya negara Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah. Contohnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menjadi kunci kekuatan pemuda. Parpol sendiri memiliki peran dalam pelaksanaan pendidikan politik. Di dalam UU nomor 2 tahun 2011 dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi A. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. B. Meningkatkan partisipasi politik. C. Membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan filsafat bangsa. Pendidikan politik. Faktor pendidikan politik menurut Ramlan Subakti ada dua, yaitu faktor pendidikan politik tidak langsung seperti hanya sistem politik, sistem ekonomi, dan media massa. Yang kedua, sistem politik langsung, contohnya seperti keluarga, sekolah, teman pergaulan, atau pekerjaan dan lain-lainnya. Terakhir yaitu tujuan dari pendidikan politik bagi generasi muda untuk meningkatkan partisipasi generasi muda secara kuantitas maupun kualitas. Diperlukan proses pembentukan politik secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan politik untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik serta menyadarkan individu akan peran sebagai partisipasi politik.